Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang asam, basa, dan garam. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu asam. Asam adalah suatu zat yang dapat meningkatkan konsentrasi H+ dalam larutan. Misalnya ketika asam klorida atau HCl ditambahkan ke dalam air, maka ion hidrogen terpisah dari ion klorida. Nah, HCl menjadi H+ plus Cl- gitu ya. Selanjutnya, macam-macam zat asam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya, misalkan asam asetat itu larutan juga, asam askorbat itu terdapat dalam jeruk, tomat, sayuran, asam sitrat itu pada jeruk, asam borat itu larutan pencuci mata, asam karbonat itu minuman berkarbonasi, asam klorida itu pada asam lambung, obat tetes mata, terus asam nitrat itu pada pupuk atau terus peledak atau TNT, asam fosfat itu pada deterjen atau pupuk, asam sulfat itu pada aki, asam tartat itu pada anggur, asam malat itu pada apel, asam formiat pada sengatan lebah, asam laktat pada keju, dan asam benzoat pada bahan pengawet ya. Kemudian basa. Basa adalah suatu zat yang dapat mengurangi konsentrasi ion hidrogen dalam larutan dengan membentuk ion hidroksida yang bergabung dengan ion hidrogen untuk membentuk air. Konsentrasi H+ dalam larutan akan berkurang secara tidak langsung. Misalnya natrium hidroksida atau NaOH dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. NaOH itu terurai menjadi Na+ plus OH- gitu ya. Selanjutnya contoh basa. Misalkan yang pertama aluminium hidroksida itu misalnya pada deodoran, terus antasida, terus kalsium hidroksida itu pada plester, magnesium hidroksida itu pada antasida, obat urus-urus, obat itu ya sakit perut, natrium hidroksida itu pada pembersih pipa saluran air pada sabun juga, kemudian kalium hidroksida itu pada bahan pembuat sabun. Nah, ini perbedaan sifat asam dan basa. Asam itu memiliki rasa masam, kalau basa itu pahit. Kalau asam itu bersifat korosif atau karat, kalau basa bersifat kaustik atau iritasi kulit. Terus asam itu menghasilkan ion H+ dalam air, kalau basa menghasilkan ion OH- dalam air. Terus kalau asam itu terasa kesat di tangan, kalau basa terasa licin di tangan seperti sabun ya. Selanjutnya garam. Garam itu terbentuk dari campuran asam dan basa melalui proses penggaraman. Misalnya asam plus basa menghasilkan garam plus air. Contohnya asam klorida plus natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida plus air ya. HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O gitu ya. Selanjutnya contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya, misalkan natrium klorida itu rumusnya NaCl yaitu garam dapur. Terus natrium bikarbonat NaHCO3 baking soda itu pengembang kue. Terus kalsium karbonat CaCO3 kalsit itu pada cat tembok. Nah, ini dan sebagainya itu ya, cukup banyak ya. Selanjutnya mengidentifikasi asam, basa, dan garam. Yang pertama itu cara indikator alami. Nah, ini misalkan mahkota bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu. Contoh, apabila ekstrak kubis ungu warnanya berubah antara merah keunguan sampai merah tua, berarti larutan tersebut asam. Tapi ketika
Ekstra kubis ungu berubah antara kehijauan sampai kuning, berarti larutan tersebut bersifat basah gitu ya. Cara yang kedua yaitu indikator lakmus. Larutan asam dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan larutan basah mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah ini gambarnya ini. Selanjutnya yang ketiga, larutan indikator. Indikator metil merah dalam larutan asam tetap berwarna merah, dalam basa berwarna kuning. Netral ini berwarna kuning. Indikator metil jingga sama dengan metil merah. Kemudian kalau indikator phenolphthalein dalam lingkungan asam tidak berwarna, dalam lingkungan basa merah, dan lingkungan netral tidak berwarna. Nah ini gambarnya. Ada semacam larutan gitu ya. Untuk kekuatan asam dan basa, tingkat asam basa dinyatakan dalam pH potensi hidrogen. Nah ini, semakin besar konsentrasi hidrogen, semakin asam larutan itu. Ya, dia pH-nya antara 0 sampai 14. Kalau kurang dari 7 itu bersifat asam, kalau pH-nya itu sama dengan 7 itu netral, kalau pH-nya lebih dari 7 bersifat basa. Contohnya ini, kalau 1 itu misalkan HCl, kalau pH-nya 6 itu susu, kalau pH-nya 7 itu air murni, kalau 7,2 itu darah, kalau 14 itu NaOH gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Tunggu video-video lainnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.